Halo anak-anak baik, hari ini kita akan belajar bersama Sulan mengenai puisi ya. Kita masuk ke bahasa Indonesia tema 6. Oke anak-anak, kita lanjut saja untuk pengertian puisi. Di sini ada yang tahu tidak? Apa itu puisi? Pasti udah nggak asing ya untuk kalian ya. Pasti diantara kalian sudah pernah mendengar atau bahkan sudah ada yang jago buat puisi ya. Oke, Nusan hanya mengulas saja. Jadi puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan, curahan hati sang penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Coba, penyair itu apa kira-kira ya? Betul, penyair itu adalah orang ya, jadi sebutan untuk orang yang membuat sebuah puisi. Jadi kalau kalian ya anak-anak, misalkan kalian punya ide untuk membuat puisi, misalkan punya apa kata-kata yang bagus untuk dirangkai menjadi sebuah puisi, kalian juga bisa disebutnya namanya penyair ya. Biasanya penyair ini memiliki beberapa karya ya, karya puisi. Jadi tidak hanya satu. Lanjut ke ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi itu pasti ada bait, ada barisnya, dan juga pasti ada kata-katanya. Ya, apa sih yang dinamakan bait? Ya, jadi dalam puisi itu biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Bait itu kalau di dalam cerita disebutnya kayak paragraf gitu loh, Nak. Jadi nanti terlihat ya. Jadi kalau misalkan dalam satu bait itu biasanya langsung dikasih jarak antara baitnya. Nah, di dalam suatu bait itu biasanya terdiri dari beberapa baris kata ataupun kalimat ya. Nah, baris itu berarti misalkan ya, nanti misalnya akan kasih contohnya. Nah, selanjutnya ada irama dan rima. Irama itu tinggi, rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi, serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi itu juga ciri-ciri sebuah puisi ya. Terus dengan rima itu adalah persamaan bunyi vokal ya yang ada dalam baris-baris puisi. Biasanya rima ini diambilnya dari huruf vokal pada kata terakhir ya. Nah, coba kita perhatikan di berikut ya. Di sini kalian bisa baca ya anak-anak ya. Nah, yang dinamakan baris itu berarti dari depan sini sampai akhir. Jadi satu kalimat ini namanya satu baris anak-anak ya. Ini satu baris, terus ini satu baris lagi, ini satu baris. Nah, ini disebutnya satu bait ya. Ini bait pertama. Nah, ini loh contoh apa tandanya itu ada jeda di setelah bait selesai itu ada jedanya anak-anak ya. Jadi ini kira-kira dilihat dari sini ada berapa bait nak? Ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bait ya anak-anak ya. Sedangkan dalam satu bait ada berapa baris nih nak? Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 baris. Berarti puisi ini yang berjudul Cita-Cita memiliki berapa baris nak? Dalam setiap bait ada 3, sedangkan baitnya ada 4. Nah ini kalau kita bisa mencari unsur-unsurnya, yang pertama judul puisi itu adalah Cita-Cita, pengarangnya atau penyairnya adalah Frida, lalu terdiri dari 4 bait, satu bait terdiri dari 3 baris atau kalimat, rima adalah huruf vokal terakhir pada satu baris ya. Nah, ini kalau kita lihat ini rimanya di paling belakang, kalau ini kan masa ya, masa berarti hurufnya A ya, jadi rimanya A. Lalu terus ini juga rimanya A. Ini semuanya kebetulan A semua ya. Jadi bisa kita simpulkan rimanya itu per bait ya anaknya ya. Jadi tiap bait yaitu A A A. Karena dia ada 3 baris berarti cuma 3 A-nya. Jadi ini A, ini A, ini A. Berarti polanya berarti A A A gitu ya anak-anak ya. Paham ya? Nah, ini cara membuat puisi. Jika kalian nih misalkan mau membuat puisi tentang temanya itu cita-cita, tema itu berarti intinya ya, ide atau gagasan utama dalam sebuah puisi. Nah,
Misal temanya cita-cita, berarti menceritakan tentang apa cita-cita kalian ya. Lalu alasan memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita, sampai hal yang kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Kalau kita lihat pada puisi yang tadi kita telah baca, di sini diceritakan ya dia mau jadi apa ya. Nah, ini kan ingin menjadi pembaca berita. Terus apa sih ininya, apa pekerjaannya? Nah, ini senantiasa tampil di layar kaca menyampaikan peristiwa. Nah, terus usahanya ini belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa. Nah, jadi diceritakan anak-anak, cuma jangan terlalu panjang ya. Kalau panjang nanti jadinya cerita, tapi ini hanya kata-kata aja, dipilih kata-kata yang bagus nanti dituangkan menjadi sebuah puisi. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan temanya. Kalian mau buat seperti apa sih? Temanya apa sih? Intinya apa? Kalau tadi temanya tentang cita-cita, kalian bisa misalkan pengen temanya tentang alam, temanya tentang keindahan lingkungan, tentang keluarga. Itu tema besar ya anak-anak ya. Yang kedua, pilih kata atau tentukan kata yang ingin digunakan dalam puisi yang sesuai dengan tema. Biasanya kata-kata ini berupa kiasan. Kiasan itu berarti kata-kata indah nak. Jadi dia punya makna tersendiri ya. Jadi kalian bisa gunakan kata kiasan, bisa tidak. Bagaimana cara kamu bisa mendapat kata kiasan? Dengan kamu rajin membaca karya-karya puisi dari orang lain. Jadi dengan membaca dan memahami, nanti kalian bisa mendapatkan kata-kata kiasan tersebut ya. Tapi kalau tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya tulis puisi sesuai imajinasi dan juga pikiran kalian ya. Jadi apa yang kalian imajinasikan tentang misalkan cita-cita ya. Misalkan cita-cita kalian seorang pilot. Nah, apa yang imajinasi kalian tentang pilot ini? Jadi kalian bisa tuangkan dalam sebuah puisi tersebut. Yang selanjutnya, baca berulang-ulang. Di sini baca berulang-ulang itu biar apa sih, Miss? Baca berulang-ulang tujuannya itu agar kalian bisa mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi, sehingga bisa langsung memperbaikinya. Nah, sudah ya, sekarang kita masuk ke tanda jeda. Ini maksudnya adalah garis miring 1 ya anak-anak ya. Ini artinya berhenti sebentar untuk bernapas. Nah, tanda jeda ini untuk pengganti koma biasanya ya. Jadi untuk kita mengambil nafas sebentar ya. Terus tanda miring 2 ini artinya berhenti agak lama. Ini biasanya digunakan di baris akhir dalam satu bait anak-anak. Kalau ini biasa untuk satu baris bisa, dalam satu baris puisi bisa, tapi kalau ini biasanya yang tanda garis miring 2 ini biasanya dalam satu bait. Kalau ada berapa bait, nah itu satu bait di tanda jeda 2. Nanti kita lihat contohnya. Terus yang ketiga ini berhenti agak lama untuk mengakhiri bait ya. Jadi kalau baitnya udah selesai biasanya menggunakan garis miring 3. Nah, ini sebelum diberi jeda. Ini setelah diberi jeda. Jadi ini jedanya ini untuk membantu kalian mengambil napas nak. Jadi lebih memudahkan nih. Di sini hanya 1 ya, karena dia hanya berhenti sebentar. Kalau ini berhenti lama karena dia sudah selesai. Nah, ini yang menggunakan 2 bait anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan kasih tanda jeda di sini karena di sini misalkan mau ambil napas. Jadi pikiranku. Nah, jadi ada nafasnya di sini ya. Terus ini tanda jeda 2 ini digunakan agak lama. Jadi dia setelah satu bait selesai baru nanti bait selanjutnya. Nah, sebelumnya itu dikasih jeda tanda garis miring 2 ya. Nih yang bait ketiga juga sama, cuma bedanya kalau udah selesai kalian bisa gunakan garis miring 3 seperti ini. Nah, selanjutnya cara mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan itu artinya membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan juga mimik muka yang sesuai. Nah, biasanya mendeklamasikan puisi ini tanpa teks ya anak-anak ya. Ya, kalian bisa lihat di buku pena halaman 55-56 cara mendeklamasikan puisi.
Yang pertama, memahami isi puisi yang ingin kalian baca, dipahami dulu ya. Setelah kalian paham, kalian berikan tanda jeda yang sesuai ya. Jadi jangan berikan tanda jedanya terlalu lama itu ya. Jadi sesuai saja seperti yang tadi Miss Wan contohkan. Lalu memperhatikan intonasi, tempo, irama, dan pelafalan. Intonasi itu artinya tinggi rendahnya suatu nada ya. Kalau tempo itu cepat lambatnya pengucapan kata-kata ya. Kalau irama itu berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduannya. Jadi tidak habis tinggi nadanya langsung gejlek nada rendah, nanti jadi tidak indah ya, tidak merdu. Terus pelafalan itu berarti pengucapan bunyi bahasanya. Jadi a, i, u, e nya, o nya itu harus jelas anak-anak ya. Jadi tiap kata, tiap huruf harus dibacakan dengan jelas gitu. Nah, selanjutnya memperhatikan mimik muka. Mimik muka itu berarti gerak-gerik anggota badan dan juga raut muka anak-anak. Jadi ekspresinya kalau kalian sedang bersemangat, berarti kalian harus tunjukkan semangat kalian dengan mengepalkan tangan, terus wajahnya semangat. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan puisi rumpang berikut ini. Nah, nanti Miss Wan akan berikan tugas ini melalui Classroom ya. Nanti kalian bisa langsung kerjakan di situ. Kalian tinggal tuliskan aja. Nanti Miss Wan ini ya, jadi sesuai urutan. Jadi misalkan satu apa, misalkan menyapu, berarti satu menyapu, dua misalkan kotor, tiga sapu lidi, empat gitu ya. Jadi ini ada 8 soal. Nanti kalian tinggal kerjakan saja anak-anak ya. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu kalian bisa mencoba untuk membuat sebuah puisi. Nanti hari Kamis kita akan jadi kalian buat puisi dulu ya. Jadi nanti hari Kamis kita mungkin bisa bertemu melalui Zoom atau nanti bisa Miss Wan video call. Lalu kalian bisa deklamasikan puisi tersebut di hadapan Miss Wan. Oke anak-anak, itu ya tugasnya ada 2 ya. Yang pertama melengkapi puisi yang rumpang ini. Yang kedua yaitu membuat puisinya Miss. Apa ya puisinya itu? Temanya tentang cita-citaku. Terus buatlah ke dalam 1 bait saja. 1 bait itu isinya 4 baris. Rimanya itu bebas ya. Boleh a, boleh i, boleh a, ab, atau apapun itu terserah, asal sesuai ya anak-anak ya. Dan juga isinya itu sama dengan temanya, jadi sesuai dengan tema. Nah, itu saja anak-anak ya pembelajaran kita hari ini. Semangat untuk mengikuti PJJ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.